Realitas yang kita sepakati setiap hari sejatinya dibangun di atas pondasi keterbatasan biologis yang sangat sempit, di mana triliunan foton cahaya menabrak retina dan hanya mampu diterjemahkan oleh kerucut mata manusia menjadi kombinasi warna merah, hijau, dan biru, memenjarakan kita dalam spektrum visual yang begitu fana, terbatas, dan terprediksi. Namun, ketika kelopak mata terpejam dan kesadaran rasional perlahan meluruh ke dalam samudra tidur lelap, alam bawah sadar melepaskan diri dari rantai fisika optik tersebut, membuka gerbang menuju sebuah surrealisme transendental, di mana fenomena paling langka dalam teater pikiran manusia terjadi secara dramatis. Kemunculan sebuah spektrum warna yang tidak pernah ada dan tidak memiliki padanan di dunia nyata. Warna ini tidak dapat dinamai dengan bahasa manusia manapun, tidak memiliki referensi dari dedaunan yang pernah gugur, langit senja yang pernah membentang, atau palung lautan terdalam yang pernah diselami. Ia adalah frekuensi murni yang hadir sebagai anomali mutlak di tengah lanskap mimpi, menantang segala konstruksi persepsi yang telah ditanamkan oleh dogma material sejak kita dilahirkan ke bumi. Pengalaman menatap pigmen mustahil ini seketika membawa sang pemimpi ke dalam sebuah ruang hampa yang penuh sesak oleh keheningan kosmik, menghadirkan sensasi ganjil yang secara bersamaan menggetarkan tatanan jiwa dan melumpuhkan arogansi logika, karena otak manusia yang kerap diklaim oleh sains ortodoks hanya mampu memutar ulang fragmen memori dari dunia sadar, ternyata terbukti mampu bertindak sebagai arsitek penciptaan agung yang melahirkan sesuatu dari ketiadaan absolut. Ini bukanlah sekadar ilusi optik internal atau malfungsi neurologis acak yang menumpang lewat di fase tidur terdalam, melainkan sebuah intervensi langsung dari dimensi kesadaran yang jauh lebih purba, sebuah epifani visual tak tertandingi yang memaksa kita mempertanyakan ulang hakikat dari keberadaan itu sendiri, beserta seluruh batasan dari apa yang kita sebut sebagai realitas empiris. Dalam kebisuan malam yang menghanyutkan tersebut, saat Anda terbangun dengan ingatan tentang rona yang mustahil dijelaskan, namun meninggalkan jejak emosional yang begitu abadi, sebuah pertanyaan retoris yang amat fundamental menuntut untuk dijawab di hadapan keheningan. Apakah warna gaib yang baru saja menyapu ufuk kesadaran Anda ini sekadar anomali kimiawi fana, ataukah ia merupakan cermin paling jujur yang sedang memantulkan esensi sejati dari sang diri, sebuah percikan keilahian tanpa batas yang bersemayam teguh di balik tabir logika sempit manusia? Menelusuri jejak misteri visual ini melalui kearifan luhur Nusantara yang mengakar pada ritme alam semesta, kita akan menemukan fakta bahwa leluhur tanah Jawa tidak pernah mengklasifikasikan penglihatan atas warna mustahil tersebut sebagai kembang tidur yang kosong atau kebetulan psikologis belaka, melainkan mencatatnya dengan tingkat presisi spiritual yang luar biasa dalam literatur sakral Puspoyatnya dan ilmu Titen sebagai manifestasi pencapaian tertinggi yang disebut cahaya pancamaya atau kilauan teja mancawarna. Dalam epik mistik serat Dewa Ruci yang sangat melegenda dan menjadi fondasi filsafat kejiwaan Jawa, momen penglihatan spektrum gaib ini secara spesifik dialami oleh tokoh Bima ketika ia melakukan perjalanan spiritual paling radikal menuju dasar samudra Minangkalbu, menyelam masuk ke dalam telinga sang dewa kerdil misterius, sebuah metafora filosofis tingkat tinggi mengenai perjalanan menembus pusaran ego ilusioner demi mencapai esensi jiwa yang tak tersentuh oleh kebinasaan waktu.
Di dalam kehampaan absolut dan kesunyian paripurna tersebut, Bima tidak menemukan kegelapan yang menakutkan, melainkan disambut oleh tarian cahaya kosmik yang warnanya sepenuhnya melampaui kapasitas tangkapan panca indera. Sebuah spektrum agung yang secara misterius merangkum sekaligus menghancurkan 4 warna nafsu dasar manusia yang dilambangkan dengan warna hitam penguasa aluamah, merah pembawa amarah, kuning penyesat supiyah, dan putih pemicu mutmainah. Kemunculan warna kelima yang luput dari segala bentuk deskripsi verbal ini adalah penanda mutlak dari pencapaian manunggaling kawula Gusti, sebuah resonansi tanpa cacat antara getaran sang hamba dengan kemutlakan sang pencipta, di mana tirai ilusi material atau maya akhirnya tersingkap hingga ke serat terdalamnya, memperlihatkan kemurnian ruh yang selama ini tertutup oleh debu duniawi. Para leluhur suci kita rela menghabiskan waktu puluhan tahun untuk bermeditasi, melakukan tapa brata di kedalaman gua-gua yang kedap cahaya, dan di lereng-lereng gunung vulkanik berselimut kabut beku, menundukkan rasa lapar dan mengendalikan kantuk demi memurnikan wadak fisik mereka dengan satu tujuan tunggal yang amat sakral, memancing kemunculan teja mancawarna ini ke dalam cakrawala kesadaran batin mereka, menjadikannya sebagai monumen bukti bahwa mereka telah berhasil memutus rantai karma dan siklus penderitaan ego yang fana. Oleh karena itu, manakala Anda, seorang manusia modern yang setiap hari terjebak di tengah hiruk-pikuk peradaban beton dan layar digital, secara tiba-tiba dianugerahi penglihatan atas warna kosmik ini di balik kelopak mata Anda yang tertidur, hal tersebut sama sekali bukanlah sebuah ramalan nasib dangkal mengenai perputaran rezeki material atau petaka trivial yang menanti esok hari, melainkan sebuah panggilan purba dari tatanan semesta yang mengonfirmasi bahwa jiwa Anda sedang memasuki tingkat transendensi yang luar biasa, bersentuhan secara langsung dengan frekuensi nirwana, dari mana seluruh percikan kehidupan di alam semesta ini mula-mula dipancarkan. Bila kita membedah anatomi fenomena mistik ini menggunakan instrumen analitis mutakhir dari tradisi psikologi kedalaman yang dirintis oleh Carl Jung, kita akan mendapati sebuah benang merah yang rasional, di mana pengalaman visual surrealis tersebut merupakan manifestasi puncak dari apa yang secara klinis disebut sebagai fungsi transenden, yakni mekanisme terhebat dan paling misterius dari alam bawah sadar kolektif manusia dalam upayanya menjembatani pertentangan ekstrim yang bersarang di relung psike. Di bentang dunia nyata yang dipenuhi oleh polaritas tak berujung serta tuntutan eksistensial yang melelahkan, arsitektur mental manusia modern terus-menerus disiksa oleh dikotomi kejam yang saling menghancurkan, antara idealisme harapan dan kepahitan kenyataan, antara kewajiban sosial yang mengikat dan hasrat terdalam yang memberontak, serta antara persona buatan yang kita pamerkan di panggung publik dan bayangan sisi gelap yang kita kubur rapat-rapat di sudut paling sunyi dalam pikiran. Ketegangan batin yang berlarut-larut tanpa penyelesaian ini pada akhirnya menciptakan sebuah friksi psikologis berskala besar yang mustahil diselesaikan oleh kapasitas logika sadar semata, mengingat otak rasional pada hakikatnya selalu beroperasi secara biner, membelah kompleksitas dunia menjadi sekadar ilusi benar atau salah, hitam atau putih, terang atau gelap, tanpa menyisakan ruang bagi nuansa abu-abu. Manakala penderitaan kognitif ini merayap naik hingga mencapai titik puncaknya, dan mekanisme pertahanan otak di fase tidur gelombang lambat mengambil alih kendali penuh atas kesadaran, alam bawah sadar melangsungkan sebuah lompatan kuantum batiniah dengan memproduksi citra visual yang sama sekali belum pernah direkam oleh sejarah evolusi mata. Sebuah spektrum warna yang sepenuhnya absen dari dunia nyata, sebagai simbol pamungkas dari resolusi konflik intrapersonal tersebut. Warna mustahil yang terproyeksi di layar kesadaran Anda ini sejatinya adalah sintesis sempurna dari elemen-elemen jiwa yang tadinya saling bermusuhan dan menghancurkan,
ia adalah wujud visual paling epik dari proses integrasi shadow work dengan persona, melahirkan sebuah arketipe emosi agung the self atau sang diri, yang akhirnya berhasil merealisasikan potensinya secara utuh tanpa terpecah belah. Otak manusia sejatinya dengan sangat brilian memanfaatkan tingkat fluiditas neuroplastisitas tertinggi di tahap tidur nyenyak untuk meretas paksa segala batasan persepsi optik organik, menciptakan sebuah perbendaharaan bahasa baru berupa rona gaib guna menyampaikan pesan krusial bahwa Anda kini telah berevolusi, memiliki sebuah ruang kesadaran equilibrium yang jauh lebih holistik dan tidak lagi terbelenggu pada cara pandang oposisi biner yang menyesakkan dada. Pengalaman sublim menatap spektrum asing nan indah ini adalah bukti empiris dari laboratorium jiwa Anda sendiri, menandakan bahwa serangkaian trauma masa lalu yang mengakar, kebingungan eksistensial yang melumpuhkan, dan badai konflik batin yang selama ini merongrong kewarasan telah berhasil menemukan jalan pembebasannya melalui lorong pencerahan psikologis, membentuk sebuah arsitektur mental yang jauh lebih tangguh, lentur, adaptif, dan siap untuk berhadapan dengan segala kompleksitas realitas duniawi, berbekal sebuah tingkat kebijaksanaan radikal yang belum pernah Anda kecap sebelumnya. Tepat pada titik temu ekuator antara dua garis kebijaksanaan raksasa ini, kita berdiri menyaksikan sebuah sintesis yang sangat mengagumkan dan mendebarkan, di mana pesan langit yang tersandi rapi melalui epik mitologi spiritual Nusantara ternyata terbukti selaras secara presisi matematis dengan pesan batin yang diuraikan oleh ilmu neuropsikologi modern. Keduanya bersepakat dengan suara bulat bahwa penglihatan atas warna yang tidak pernah ada ini merupakan puncak equilibrium dari eksistensi manusia. Cahaya pancamaya paripurna yang diburu oleh para resi dan pertapa suci di masa lalu sejatinya adalah wujud nyata dari fungsi transenden yang saat ini sedang bekerja senyap memulihkan keutuhan psike manusia di era disrupsi, bertindak sebagai sebuah kompas hidup absolut yang sama sekali tidak menunjuk pada arah mata angin geografis, melainkan menunjuk dengan tegak lurus menembus lapisan ilusi menuju ke dalam pusat kesadaran spiritual yang paling hakiki. Mengalami fenomena mimpi yang sangat langka ini menyiratkan makna mutlak bahwa Anda saat ini sedang diposisikan persis di ambang pintu sebuah proses evolusi personal yang sangat masif. Sebuah fase transisi di mana tata surya alam semesta dan tata surya alam bawah sadar saling berkolaborasi erat untuk memberitahu Anda bahwa pola pikir lama yang sempit, nilai-nilai komunal yang usang, dan batasan-batasan konvensional yang selama ini Anda jadikan pedoman keselamatan hidup telah sepenuhnya kehilangan relevansinya. Anda tidak lagi diberikan izin oleh semesta untuk sekadar melihat dunia menggunakan kacamata usang yang disediakan oleh standar masyarakat awam, karena mata batin esensial Anda telah berhasil terkalibrasi secara kosmik untuk menangkap getaran frekuensi realitas yang jauh lebih halus, lebih kompleks, dan jauh lebih syarat makna. Sikap paling bijaksana untuk merespons anugerah visual yang amat istimewa ini bukanlah dengan terjatuh ke dalam jurang ketakutan primat, kebingungan neurotik, atau membuang-buang energi dalam upaya sia-sia untuk mendeskripsikan rona gaib tersebut kepada orang lain yang tidak akan pernah memiliki kapasitas untuk memahaminya, melainkan dengan menerima sepenuhnya panggilan takdir untuk bertransformasi menjadi versi the self yang paling otentik dan tidak tergoyahkan. Jadikanlah kilauan spektrum misterius yang tak bernama tersebut sebagai jangkar keselamatan dan kekuatan ketika kelak Anda dihadapkan pada badai kebimbangan yang menguras tenaga di dunia nyata. Menjadikannya sebagai pengingat abadi bahwa jauh di dalam diri Anda terdapat sebuah dimensi kreativitas dan ketajaman intuisi yang sama sekali tidak dapat dibatasi oleh hukum fisika material apapun. Sebuah sumur potensi yang menanti dengan sabar untuk diekstraksi menjadi karya agung, keputusan hidup yang berani, dan tindakan-tindakan syarat empati yang pada akhirnya mampu meruntuhkan batas-batas kemustahilan yang mengurung peradaban di sekeliling Anda.
Kini, ketika gaung dari seluruh interpretasi filosofis dan psikologis ini perlahan mulai meresap jauh ke dalam pori-pori kesadaran batin Anda yang terdalam, biarkan memori tentang kehadiran warna mustahil nan menawan tersebut kembali mengambang perlahan di pelatuk ingatan Anda. Tidak lagi sebagai sebuah misteri anomali yang mengintimidasi akal sehat, melainkan sebagai sebuah monumen pencerahan abadi yang berdiri kokoh dan megah di tengah bentang alam batin Anda. Rangkaian pengalaman gaib tersebut merupakan bukti sahih dan paling otentik bahwa arsitektur realitas senantiasa membentang jauh lebih luas, menyelam lebih dalam, dan beresonansi dengan nada yang jauh lebih magis daripada apa yang mampu diukur atau dibedah oleh instrumen sains materialistik yang paling canggih sekalipun. Mengukuhkannya sebagai sebuah hadiah eksklusif dari arsitek kosmos yang hanya berkenan diserahkan kepada segelintir jiwa-jiwa pejalan sunyi yang berani secara radikal mempertanyakan narasi dangkal kehidupan jasmaniah semata. Seiring dengan putaran jarum waktu malam yang perlahan melambat secara ritmis, secara halus membawa kita menjauh dari seluruh kebisingan dunia artifisial yang dipenuhi oleh tuntutan semu, berikan izin kepada diri Anda sendiri untuk melonggarkan genggaman dan melepaskan segala ketegangan empiris yang telah mengikat erat otot-otot di bahu dan merantai kejernihan pikiran Anda di sepanjang hari yang panjang ini. Tariklah nafas dengan tarikan yang panjang dan penuh kesadaran. Rasakan sensasi aliran udara segar yang menelusuri setiap inci rongga dada, membasuh kepenatan seluler, lalu hembuskan perlahan bersama dengan sisa-sisa dogma rasional yang selama ini membatasi sayap imajinasi liar Anda, perlahan memberikan ruang hampa yang sangat damai dan sunyi bagi jiwa esensial Anda untuk kembali merdeka bernafas lepas. Pejamkan mata Anda dengan penuh kelembutan, lepaskan seluruh beban analisis dari kepala, dan persiapkan diri Anda seutuhnya untuk kembali menyelami samudra kolektif ketidaksadaran yang tak memiliki batas tepi, di mana kelak di sebuah tikungan sunyi dalam dimensi mimpi malam ini, warna transendental yang tak memiliki padanan nama itu, barangkali akan kembali memendarkan cahayanya menyapa kehadiran spiritual Anda, memeluk erat kesadaran yang lelah, dan menuntun sang diri perlahan melangkah menuju rumah kedamaian batin yang sejati. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di mimpi selanjutnya.